Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini akan membahas dari materi agribisnis pangan dan non-pangan. Untuk komoditas garam. Nah, kita akan membahas potensi dari komoditas garam, kondisi dari komoditas garam saat ini, regulasi pemerintah komoditas garam, dan juga permasalahan yang terjadi pada komoditas garam. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu potensi dari komoditas garam. Untuk yang pertama, sebagai kebutuhan rumah tangga atau sebagai kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu sebagai kebutuhan industri. Untuk dari potensi komoditas garam ini, kalian sudah mengetahui seperti apa yang dibutuhkan dari kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan industri. Untuk kondisi dari komoditas garam saat ini yaitu pembuatan garam di Indonesia yang umumnya melalui metode solar evaporation pada areal petak yang kecil, di mana akan mengakibatkan kualitas garam yang dihasilkan itu bervariasi. Dan kandungan NaCl-nya pun yang diproduksi dalam negeri hanya berkisar antara 81% sampai 96%. Di mana kita dapat mengetahui apabila dari kandungan NaCl dari petani garam di Madura masih sangat tinggi. Untuk itu kita harus mengolahnya terlebih dahulu melalui beberapa proses untuk menurunkan kandungan NaCl yang ada. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang regulasi pemerintah komoditas garam. Untuk yang pertama yaitu pada Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menjelaskan pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada petani tambak garam. Terus yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri tidak berpihak terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam. Di mana dalam regulasi pemerintah dari komoditas garam ini pemerintah harus bisa memenuhi antara kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan juga kebutuhan industri. Nah, di sini pemerintah sangat kebingungan di mana harus memenuhi yang mana antara kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan dari industri. Inilah tugas pemerintah harus menyeimbangkan antara kedua belah pihak. Untuk yang terakhir kita akan membahas tentang studi kasus atau permasalahan yang ada pada petani garam di Madura. Kenapa saya mengambil studi kasusnya dari petani garam di Madura? Karena Madura sendiri mempunyai luas lahan penghasil garam terbesar di Indonesia, di mana telah menyumbangkan sekitar 60% untuk negara Indonesia. Nah, saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Efisiensi Fakta-Fakta Produksi Garam Rakyat Madura. Untuk permasalahan yaitu produksi di Indonesia sebagian besar juga merupakan produksi garam rakyat dengan luas areal rata-rata sebesar 0,5 sampai 3 hektar dengan letak yang masih terpencar-pencar. Nah, dengan kondisi ini menyulitkan pengembangan garam dalam skala besar yang terintegrasi dan efisiensi yang membutuhkan kesatuan lahan datar yang cukup luas, yaitu antara 4.000 hingga 6.000 hektar. Sehingga mendapatkan dari perluasan lahan ini akan mendapatkan manfaat dalam skala ekonominya. Nah, kita akan bahas tadi pembahasan dari untuk mengetahui potensi permasalahan yang ada, yaitu kita akan menganalisa dari fungsi produksinya. Nah, dalam menguji suatu kelayakan usaha garam, maka akan dilakukan analisis fungsi produksi. Nah, di sini kita akan mendapatkan variabelnya, koefisiennya, standar error, dan T rasionya.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang analisis efisiensi teknik, di mana analisis efisiensi teknik ini adalah paling tinggi nilainya 0,8. Dan apabila suatu petani masih mempunyai efisiensi rata-rata tekniknya di bawah 0,8, maka petani itu masih memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil produksi yang lebih maksimal. Nah, untuk menghitungnya yaitu kita bisa lihat dalam hasil yang ketiga yaitu 1 min 0,775 dibagi dengan 0,975 dikalikan dengan 100% untuk persentase, di mana kita akan mengetahui efisiensi tekniknya. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang analisis efisiensi ekonomi, yaitu perhitungannya efisiensi ekonomi yaitu pada usaha garam rakyat. Nah, kita di sini akan melihat nilai MPM-nya dari nilai MPM dari setiap variabelnya. Langsung saja pembahasannya. Untuk variabel luas lahan dari tabel sebelumnya tadi kita dapat mengetahui nilai MPM itu sebesar 10,434. Nah, dari hasil ini menunjukkan apa? Pada penggunaan faktor produksi luas lahan yang dikatakan masih belum efisien karena nilai MPM-nya itu lebih dari 1, sehingga perlu dilakukan penambahan penggunaan luas lahan agar mencapai produksi yang maksimum. Nah, untuk yang kedua, variabel kedua tadi yaitu nilai MPM-nya sebesar 0,779, di mana kita mengetahuinya nilai MPM tersebut kurang dari 1 dan dapat disimpulkan bahwa pengurangan penggunaan luas lahan agar mencapai produksi yang maksimum. Nah, untuk variabel yang ketiga yaitu nilai MPM-nya sebesar 0,189 dengan menunjukkan bahwa kurang dari 3 sama dengan yang variabel yang kedua tadi, yaitu yang dilakukan pengurangan penggunaan modal agar mencapai produksi yang maksimum. Dan kita melihat lagi untuk tabel yang sebelumnya tadi, untuk jumlah NPM-nya 11,402. Dalam artinya ini masih belum efisien dalam penggunaan luas lahan, baik itu tenaga kerja dan modal biayanya. Nah, thank you sudah mendengarkan. Semoga dengan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dengan bisa petani garam bisa lebih makmur di Indonesia. Nah, untuk itu jangan lupa like dan subscribe, oke. Kita akan kembali lagi nanti dengan materi berikutnya. Nah, untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back home to you.